Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Eros. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, senang sekali Pak saya bisa ketemu dengan Bapak. Kebetulan saya juga follower Bapak nih. Saya sudah mengikuti Bapak sejak lama dan juga sudah beli bukunya Bapak. Ini luar biasa nih buku Bapak. Udah lama juga ya. Iya nih. Iya Pak. Oke, senang sekali teman-teman sekalian kita bergabung pada malam hari dengan Pak Parahita. Kebetulan beliau ini salah satu investor senior juga, dan saya juga banyak belajar dari beliau. Tulisan-tulisan beliau itu sangat memberikan insight ya buat saya dan juga buat teman-teman pastinya. Kalau kita melihat beliau ini penulis buku dan blogger aktif gitu Pak ya, lewat tulisan-tulisan lewat buku beliau. Salah satu buku yang fenomenal dari beliau ini Street Investing, ini menarik nih Pak. Ya, dan buku beliau ini terbit 2011 Pak ya, 2011. Ya, nah kebetulan 2011 beliau sudah sudah menulis buku itu. Saya baru pertama kali beli saham gitu Pak ceritanya Pak. Saya ingat sekali tuh 2011 saya beli saham BBRI, beli langsung turun. Itu rasanya jantung ikut turun gitu Pak ya. Pertama kalinya itu masih ingat sekali tuh. Jantung langsung turun, langsung dijual gitu. Baru akhirnya perlahan-lahan sudah mulai terbiasa dan mulai senang sekarang justru gitu. Nah, hari ini kita mungkin ngobrol santai Pak Parahita. Soalnya kebetulan kebanyakan follower kami ini rata-rata memang masih bisa dikatakan masih awal gitu Pak dalam berinvestasi ya, masih beberapa bulan. Terbanyak itu teman-teman yang dia baru join saat corona gitu Pak, yang sering kita dengar istilahnya angkatan corona gitu Pak. Nah, kebetulan kita langsung ketemu dengan beliau yang sudah 17 tahun di pasar modal, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Cuman untuk saat ini kita ngobrol santai dulu nih Pak. Jadi istilahnya kita dari sudut pandang teman-teman ini yang masih pemula gitu Pak. Nah, saya flashback ke diri saya nih Pak. Dulu 2011 itu kan saya baru pertama kali tuh beli saham. Baru pertama kali beli saham, istilahnya langsung deg-degan gitu kan. Harga saham turun, jantung ikut turun, langsung dijual gitu. Nah, baru perlahan-lahan saya belajar khususnya pentingnya investasi itu. Saya ngerasa 2013 itu, saya baru ngerasa, saya harus penting nih. Istilahnya menyisihkan duit untuk saya masukkan ke saham gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya saya perlu 2 tahun nih Pak. 2 tahun untuk meyakinkan diri saya bahwa investasi itu penting gitu. Nah, jadi istilahnya gimana nih Pak? Kenapa harus investasi sejak sekarang nih? Biar teman-teman nggak seperti saya perlu waktu 2 tahun baru sadar pentingnya investasi gitu. Kalau pandangan dari Pak Parahita, kalau saya malah lebih lama Pak Eros. Saya malah lebih lama. Lebih lama saya Pak, itu mulai tahun 2004, kemudian baru sekitar campur-campur 2006, mungkin baru 2008 benar-benar investing ya. Sebelumnya campur-campur. Tapi memang kondisinya beda dulu sama sekarang. Artinya kalau dulu itu memang informasinya masih dikit ya. Artinya harus cari sendiri di mana-mana. Dan kalau saya kira kalau sejak tahun 2008 itu udah mulai agak beda ya. Apalagi kemudian muncul BlackBerry, terus kemudian banyak grup ya saham itu kita lebih gampang gitu cari informasi. Kemudian kalau mungkin dari Mas Eros tuh tahun 2011 itu wah udah enak itu ya. Saya lupa kalau WA mulai WA tuh tahun berapa ya? Iya. 2015-an ya, 2016. Tapi udah ada BlackBerry lah. 2015, 2011 itu BlackBerry betul. Zamannya BBM. Saya masih ingat itu, saya gara-gara kena krisis global 2008 dan itu mulai serius itu, mulai investasi. Artinya memang fokus ya. Dulu sebelumnya memang saya coba segala macam trading juga, bandarmologi juga, apa aja hitung kancing mungkin juga, tapi enggak lah.
Wah, Artinya lebih banyak ikut orang. wah, berarti semua udah Iya, dicoba gitu Pak ya, iya, dari trading, technical segala analysis, macam. juga dermologi. Baru akhirnya akhirnya istilahnya kena, oke saya harus investing itu 2008 2008. kira-kira seperti itu Pak ya. Nah itu kira-kira apa itu Pak yang Ya, mendasari itu? akhirnya saya sadar gitu ya. Setelah tahun 2008 itu kan kita semua tahu ya, waktu itu memang harga sahamnya jatuh semua ya, jatuh, benar-benar jatuh. Even kayak pandemi sekarang pun nggak sedalam itu jatuhnya. Jadi saya mulai ngerasa, kita lihat ini ada, kalau cuman belajar, kalau yang kita cuma, ya maksudnya bukan cuma belajar ya, maksudnya kayaknya ada sesuatu yang menarik dari saham ini. Artinya dulu saya memang gabungkan itu antara technical sama fundamental gitu ya katakanlah. Terus kemudian lama-lama kemudian kayaknya lebih menarik yang fundamental karena saya pengen dapat dua hal. Pertama selain keuntungan di saham ya return gitu. Yang kedua saya itu kita belajar bisnis di sana. Artinya memang ini menarik gitu loh, dan itu sangat banyak dan mungkin nggak ada habisnya ilmunya di situ. Karena setiap kali baca ada annual report baru masuk, oh ini perusahaan ini ngelakuin apa sih, selama ini dia itu gimana, rencananya ke depan gimana, itu banyak sekali yang bisa kita pelajari di situ dan itu menarik. Semakin lama semakin menarik, ya itu memang preferensi masing-masing. Ada orang yang memang dia sangat prefer ke technical karena memang dia suka itu, dia bisa itu. Oke. Silakan, itu maksudnya itu preferensi masing-masing. Tapi kalau saya kebetulan memang suka gitu ya di sini, dan itu kemudian saya pikir ini make sense dan sesuai dengan ya style saya lah. Artinya saya itu mungkin nggak bisa yang sampai mantengin terus kayak gitu ya, untuk meskipun sekarang udah bisa otomatis ya tradingnya. Tapi kalau saya lebih suka yang banyak yang bisa kita gali di situ, itu Mas Eros. Makanya saya tahun 2008 itu mulai, apalagi waktu itu murah-murah banget ya artinya harga saham waktu itu ya, dan itu menarik sekali gitu loh, dan itu kerasa banget itu. Artinya kalau kita apa ya, kalau kita analisis terus kemudian kita valuasi itu, ini dapatnya murah semua ini. Karena nggak yakin sendiri, karena nggak yakin sendiri. Jadi artinya kebayang ya, blue chip itu rata-rata single digit pairnya. Ya waktu itu karena masih belum sampai punya feelingnya kuat banget ya, intuisi ya. Artinya tetap saya hitung detail gitu loh. Kalau sekarang mah kalau udah lihat kayak gitu ya memang nggak usah hitung detail. Langsung lihat kelihatan mata udah PR4, 5, blue chip, kinerjanya bagus, ngapain saya hitung-hitung lagi gitu kan, istilahnya itulah kalau sekarang. Tapi kalau dulu kan harus masih belajar. Itu sih Mas Eros, kira-kira. Oke, berarti sebenarnya ini Pak, salah satu backgroundnya juga apa namanya style ya Pak ya. Jadi artinya memang ada yang memang senang dia melakukan trading gitu, dia ngamatin pergerakan harga setiap hari. Tapi memang ada yang ya istilahnya pengen santai gitu. Itu salah satu itunya. Ya pengen santai, artinya memang kita beli kemudian kita simpan, ya sudah gitu, nanti istilahnya nanti harga sahamnya akan naik dengan sendirinya gitu. Itu salah satu enaknya, bisa ngelakuin hal yang lain. Ya betul Pak, saya pun sepakat. Saya pun dulu karena ini Pak, kerja gitu Pak ya, jadi dulu saya kerja dan kebetulan kerjanya di bank gitu, jadi kayaknya apa namanya padat banget gitu, kayaknya kok nggak bisa gitu untuk melakukan hal-hal istilahnya mengamati setiap hari gitu. Akhirnya memang saya pun dulu juga campur-campur, akhirnya pindah haluan juga ke investing gitu dibandingkan trading. Tapi memang istilahnya pada dasarnya memang sesuai style masing-masing. Tapi kalau kita bicara mengenai pemula Pak, untuk awal biasanya rata-rata pemula ini memang kebanyakan dia melakukan trading gitu. Padahal memang istilahnya banyak masih belum ngerti gitu. Kalau trading itu seperti apa, kalau investing itu seperti apa gitu. Nah, kira-kira ini Pak, dalam hal kita tahu nih bahwa saya cocok investing atau trading itu, kira-kira apa namanya istilahnya apa ya, yang mendasari gitu Pak. Oh saya kayaknya cocok trading nih atau investing. Nah itu kira-kira cunnya itu di apanya gitu? Kalau kayak gitu ya. Kalau dulu pengalaman Pak. Rata ya semuanya memang perlu proses belajar ya. Tapi memang yang
sebenarnya itu kalau di awal itu kalau Mas Heros, kalau yang saya perhatikan karena memang mungkin kalau trading itu kan kita kan belajar chart itu ya. Itu kesannya itu memang ya cuma belajar chart gitu ya. Tapi kalau kalau kita udah mulai investing, artinya kita kan udah mulai harus belajar perusahaan itu seperti apa gitu ya. Kompetisinya di situ gimana, industrinya gimana gitu. Dan itu kan nggak jadi ada mindset nggak setiap orang tuh punya aku tuh punya background gini gitu artinya background tentang manajemen tentang ekonomi gitu kan tentang finance padahal sebenarnya kan nggak gitu juga karena sebenarnya pada dasarnya itu adalah apa ya kalau bilang make sense logic sebenarnya cuma akal sehat aja artinya semua yang ada di investing itu lebih banyak kita ngomong tentang akal sehat. Masalah kalau memang banyak istilah-istilah yang susah gitu ya di investing gitu ya, memang detail sampai ke laporan keuangan itu memang ya memang itu nanti itu memang perlu belajar. Tapi tetap aja kita awalnya tuh harus tahu gitu. Artinya dasarnya seperti apa. Jadi saya pikir kadang-kadang orang lebih milih trading apalagi kalau awal-awal tuh lebih karena mungkin dirasa lebih mudah ya. Padahal menurut saya juga nggak mudah sebenarnya. Kalau kita masih awal itu kelihatannya mudah tapi nggak mudah sebenarnya trading itu. Artinya sama juga investing juga malah kalau investing kebalikannya orang ngerasa itu awalnya susah. Padahal sebenarnya ya nggak sesusah itu gitu loh maksudnya. Artinya kita dengan kita cukup punya logical yang bagus ya logik yang bagus gitu aja udah cukup sebenarnya di awal itu modal yang bagus. Itu modal yang bagus. Ya tentu aja trading juga butuh logik yang bagus juga ya. Tapi memang kalau di investing itu jangan terlalu biasanya orang yang suka itu memang dia suka ngulik-ngulik ya biasanya ya segala macam itu ya dia mulai belajar yang dalam kayak gitu mungkin. Nah itu kira-kira orangnya seperti itu. Tapi kalau untuk aku seharusnya trading atau investing sih. Nah itu nggak bisa ditentukan kayak gitu sih Mas Eros. Itu kayak apa ya kayak semacam panggilan hati ya nanti lama-lama juga tahu sendiri gitu loh artinya lama-lama tahu sendiri aku seharusnya ngapain gitu tahu sendiri itu nanti nggak bisa kita judge itu seperti itu. Iya berarti sebenarnya intinya ini Pak ya kita harus mau istilahnya mengalami prosesnya itu karena saya pun juga perlu proses kira-kira yang cocok buat saya apa sih gitu. Nah akhirnya kok ternyata memang saya lebih cocok investing dibandingkan trading gitu. Akhirnya ketemu sendiri memang. Tapi memang untuk menemukan tune in-nya ini, oke, saya pilih ini itu kadang memang perlu waktu gitu Pak. Ya yang ini yang juga kalau saya tanya ke beberapa kawan saya, mereka yang trader maupun mereka yang seorang long investor, long investor itu juga kadang nggak tahu gitu. Saya kok bisa milih ini kenapa ya? Karena cocok aja gitu. Nah, kadang memang hal itu yang tahu-tahu ada dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Sama kayak gitu, orang hobi olahraga gitu ya. Kan ada orang yang pilih lari, ada yang pilih goes, sepedahan. Ya kita kan nggak pernah tahu kita sukanya apa gitu sebenarnya kan. Tiba-tiba enggak, aku lebih suka lari kok. Enggak terlalu suka sepedahan. Siapa yang nggak ada yang bisa ngejar? Kamu seharusnya itu sepedahan. Nggak ada yang bisa ngejar seperti itu. Even kalau saya ingat saya dulu ya kayak Warren Buffett pun awal-awalnya pun dia belajar TA juga gitu. Aku tahu itu. Dulu belajar memang awal. Jadi waktu dia pertama awal TA terus kemudian dia pikir oke, aku nggak cocok ini ya untuk ini, dia mulai belajar yang investing beneran. Ya even seorang Warren Buffett pun belajar TA dulu gitu. Seingat saya beneran itu kejadian. Ya ikutin panggilan hati aja lah maunya sukanya yang mana terserah. Iya. Ya betul Pak, setuju Pak. Memang istilahnya paling mantap itu memang dari hati gitu dan nggak bisa dipaksakan gitu Pak. Oke siap Pak. Nah sekarang nih Pak Oke sekarang kita bicara mengenai skala investing gitu Pak ya karena memang kebetulan saya dan Pak Rahita ini sepakat nih memang kita senang dengan investing gitu. Nah sekarang pertanyaan yang sering kali ditanyakan nih Pak oleh teman-teman yang pemula ini yang dari dulu sampai sekarang pertanyaan ini selalu ada. Pak gimana sih atau Pak cara milih saham itu gimana sih Pak gitu. Nah kadang orang pengennya saham apa yang bagus untuk investing gitu Mas. Nah ini yang menurut saya agak pertanyaan yang sebenarnya susah dijawab juga gitu Pak. Nah
Iya, kalau pandangan dari Pak Parahita gimana itu Pak? Untuk milih saham pertama, paling gampang itu kita itu pahamnya sekarang tentang apa ya. Artinya memang kebetulan kalau kita kerja misalkan di kayak mungkin kayak Mas Eros banking gitu ya, atau mungkin saya kerja di mungkin kayak otomotif ya, gitu katakanlah. Itu kan tahu di situ. Pertama coba ngulik itu aja di situ. Apa bagusnya, apa kekurangannya dibandingkan kompetitornya apa gitu ya. Artinya coba terus kita kan juga konsumen gitu ya, Mas Eros. Artinya belajar dari situ. Ini kalau milih ya, kalau milih saham ya, kalau bukan belajar tentang sahamnya kan, artinya milih sahamnya ya. Ya itu paling gampang itu ngamatin sekeliling Ya. gitu ya. Kalau kita pergi kemana gitu ke supermarket atau kita pergi ke mall, apa sih yang laku di sana? Apa sih yang laku di sana? Walaupun itu memang baru gambaran awal, karena kita tahu kadang-kadang ada yang kelihatan tampilan dari luar di mata konsumen itu bagus, belum tentu dia kondisi keuangannya bagus. Itu yang perlu memang kita perlu perdalam kan. Artinya kalau dari, tapi itu untuk pegangan awal oke gitu. Kita mie instan gitu katakanlah. Oh, saya suka ini mie instan gitu katakanlah kan itu kan ada macam-macam ya. Ada dari mie wings, Indofood gitu ya. Itu kita suka yang mana gitu. Apa kita ini lebih kuat yang mana sih? Menarik ini kayaknya. Coba kita pelajarin gitu ya. Mulai mungkin baca beritanya dulu. Oke, ceritanya perusahaannya itu awalnya gimana sih dia berdirinya gimana, perkembangan terakhir gimana. Kemudian kok baru mulai setelah kita tahu, oke dia kira-kira bisnisnya itu sebenarnya dia mengolah bahan baku A, dia bikin manufaktur, dia distribusikan. Oke, itu kita tahu. Istilahnya bisnis modelnya itu kalau istilah kerennya lah bisnis modelnya kan ya kalau kita. Tapi kan sebenarnya itu kan kayak kita belajar orang usaha biasa aja lah itu artinya. Oh dia ternyata prosesnya gitu. Oke, terus kita lihat kita lihat laporan keuangan ya kan. Nah itu laporan keuangan itu udah agak di akhir-akhir menurut saya. Tapi untuk pandangan awal itu sebenarnya cukup akal sehat aja kita. Kita pengamatan yang bagus, bisnis apa yang bagus. Setelah itu ya jangan berhenti di situ, harus lebih dalam lagi kita lihatnya. Kalau buat pemula sih gitu. Tapi kalau buat pemula kalau sebelum milih saham itu menurutku Mas Eros itu yang sering agak kelewat sekarang prosesnya itu punya mindsetnya dulu sih menurutku yang agak perlu ya. Mungkin nggak apa ya aku agak punya mindset dalam berinvestasi. Gimana itu Pak? Artinya gini. Oke, artinya kita kan kalau ngelihat kalau kita long term gitu artinya kita lihat bahwa kita harus pertama ini kita investing. Kita nggak cuma beli kertas. Kalau sekarang bukan beli kertas ya, bukan cuma ngeklik buy, beli angka gitu ya, ngeklik buy OLT, itu memang gampang. Tapi kalau kita udah mindset bahwa kita konsekuensi kalau kita buy ini, kita itu membeli sepotong perusahaan loh, artinya kita jadi owner di situ. Itu akan beda kalau kita dari awal udah seperti itu, Mas Eros. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang bukan berarti karena kita gampang untuk buy and sell, kita nganggap itu cuma kayak mainan gitu loh. Itu yang harus benar dari awal kalau mau investing sih, Mas Eros. Oke. Ya, oke, berarti sebenarnya yang terpenting mindset, itu justru mindsetnya dulu Pak ya. Jadi sebelum milih saham, mindset dulu harus itu paling penting gitu, Pak ya. Setelah bertahun-tahun akhirnya saya menyadari itu banyak yang sering kalau dari pemula itu yang bermasalah di situ sebenarnya. Bukan masalah dia nggak bisa ngitung atau dia kebanyakan nanya kan valuasi itu caranya gimana. Mindsetnya dulu sebelum kita ke situ. Itu sih yang sering kelewat sih Mas Alan. Terus terang aja. Ya, setuju Pak, setuju. Jadi memang karena kebanyakan pada tanya juga ke saya, Mas ini perusahaannya gimana, pernya sekian, ROI-nya sekian gitu. Nah kan harusnya tunggu dulu nih gitu, tunggu dulu kan sebelum masuk ke situ tujuannya apa nih gitu. Apakah memang investing dalam hal berarti seperti yang dikatakan Pak Parahita tadi, kita benar-benar kayak membeli sepotong perusahaan. Tuh, jadi bukan hanya sekedar klik buy atau klik sell itu. Nah, baru setelah kita tahu bahwa mindset dalam artian kita kita membeli sepotong perusahaan yang artinya itu memang akan di hold gitu Pak ya. Dalam artian memang akan kita beli kemudian kita simpan. Nah, baru kita istilahnya cari sahamnya dan yang paling gampang, paling bagus
di circle sekitar kita dulu gitu Pak ya. Khususnya memang kita yang misalkan kerja di otomotif atau perbankan dan sebagainya. Nah, kayaknya kalau kita masuk di ranah kita itu justru lebih kuat, lebih bagus dibandingkan kita cari saham-saham yang di luar di luar batas pengetahuan malah kita. Justru gitu, sebenarnya itu kayak fenomena kayak gitu. Saya juga sebenarnya agak curiga orang kalau kerja di sektor tertentu gitu ya. Dia mungkin jarang beli perusahaan di sektor itu nggak ngerti, itu fenomena. Ini sama kayak ini loh Mas, kalau kita pengen makan, kita tuh jarang cari restoran yang dekat. Biasanya cari restorannya agak jauh, biasanya kan gitu kan. Apalagi kalau mau makan yang agak enak, ada yang enak dekat, tapi masa sih dekat aja gitu, yang agak jauh dong, sama seperti itu. Jadi kadang kita itu paham tentang bisnis industri kita, tempat kerja ini ya. Tapi kita itu biasanya banyak orang yang nggak mau cari yang lebih lain, yang lebih kelihatannya misterius, yang kelihatannya mungkin returnnya bisa lebih gede. Karena kita tahu banget industri ini seperti apa. Oh ini jeleknya ada di sini, bagusnya di sini, udah tahu banget gitu. Malah nggak mau jadi. Iya, kebanyakan gitu Pak ya. Dan kebanyakan memang senengnya ikut yang hype apa ini yang sekarang lagi ngetren gitu. Ini yang bahaya gitu. Itu bahaya itu buat pemula. Bahaya sekali. Iya. Betul. Berarti memang saran dari Pak Parahita untuk pemula memang pertama adalah yang ada di sekeliling kita dulu gitu Pak. Yang circle kita, khususnya misalkan kita kerja di bidang tersebut, seharusnya kita lebih paham di bidang tersebut. Nah itu yang justru kita pelajari di awal gitu, sebelum sama satu hal kalau gitu. Memang mau pengen yang lain ya, artinya kayak gitu ya, saran saya sih coba beli saham blue chip dulu deh. Kalau untuk pemula ya, artinya blue chip itu kan informasinya banyak biasanya perusahaannya. Oh ini perusahaan ini ngapain kita itu jelas gitu, informasinya lebih banyak, kita jadi bisa banyak belajar dari situ. Akhirnya kalau kita belajar laporan keuangannya itu ada artinya ada referensinya loh, orang lain analisis laporan keuangannya kayak gini, kita itu bisa tahu seharusnya analisis kayak gini. Kalau dari awal udah nyoba yang macam-macam aneh-aneh, nah itu yang saya susah komentar kadang-kadang. Nggak tahu apa yang dibeli, itu masalahnya bahaya banget. Iya, betul Pak, setuju saya Pak. Oke Pak, berarti tadi Pak melanjutkan yang tadi ya, istilahnya kan saran dari Bapak adalah pertama kita harus tahu, istilahnya dimulai dari mindset dulu bahwa memang saya akan beli perusahaan nih gitu. Jadi bukan hanya sekedar bermain gitu ya, bermain saham bukan, tapi saya akan beli perusahaan. Kemudian apa nih circle kompetensi saya nih di bidang apa gitu. Nah, dan memang disarankan adalah di bidang kita tempat kerja gitu. Nah, sama Pak, saya waktu itu saya sedikit flashback cerita ya, tahun 2015 waktu itu kebetulan saya di bank, saya di divisi treasury waktu itu ya, yang istilahnya kita ngitung angka keseluruhan. Nah begitu 2015 bank saya ini kan sudah TBK nih, tempat saya kerja itu jatuh, ya sudah, kalau kita tahu nih kondisi jeroan kita, justru tempat kita kerja harga sahamnya jatuh dan sebenarnya itu baik-baik saja, justru saatnya beli di situ gitu Pak ya. Itu pengalaman 2015 waktu itu yang krisis keuangan global, tapering itu juga pengalaman menarik juga buat saya, dan kebetulan saya kerja di situ, tahu jerohannya, kesempatan gitu. Nah, setuju Pak. Nah, selanjutnya nih Pak. Jadi ketika istilahnya kita sudah kita mulai dari di lingkungan kita dulu, kemudian di sekeliling kita. Dan biasanya saya juga sering nih menyarankan ke teman-teman pemula, kalau misalkan memang kita istilahnya tidak bekerja gitu Pak ya, kita cuman istilahnya ibu rumah tangga atau dan sebagainya, bisa dimulai dulu dari barang-barang yang kita beli gitu Pak ya. Barang-barang yang kita beli, kita sebagai konsumen, seperti Pak Parahita tadi bilang, misalkan ada Indomie atau minyak goreng, nah bisa dimulai dari situ, itu juga menarik. Nah, sekarang selanjutnya nih Pak, kita sudah ketemu nih perusahaannya. Nah, sekarang masuk nih di analisanya. Nah, analisa
Nah, kebanyakan para pemula ini juga masih bingung. Kira-kira bagaimana sih cara analisanya? Karena kalau saya lihat mereka pasti langsung ini nyodorin angka gitu, angka ROE sekian. Nah, sekian Mas Ros, gimana nih sahamnya ini, perusahaan itu bagus atau enggak gitu. Nah, itu kira-kira gimana itu Pak Rahita? Istilahnya awal kita mau melakukan analisa. Yang jelas kalau mau analisa, kalau mau nggak mau harus mau baca laporan keuangan. Itu pasti harus mau baca laporan keuangan, harus mau belajar. Ya. Artinya, at least kita tahu lah. Artinya misalkan kayak kita apa sih bedanya antara neraca, laporan laba rugi P&L ya, sama cash flow gitu. Itu laporannya bedanya apa? Apa sih yang mereka sampaikan informasinya di situ? Apa perbedaan ketika laporan yang disampaikan oleh perusahaan itu harus tahu dulu. Kemudian oke lah, yang paling menarik mungkin income statement gitu ya, laporan laba rugi gitu. Kita kan harus tahu, pasti kalau dari awal, kalau dari laporan laba rugi, kecuali bank ya, atau financial company itu kan, umumnya dia akan mulai dari sales, revenue, dia jualan dapat berapa sih gitu kan, artinya. Itu jadi dari konsep dulu ya, artinya mahamin alurnya laporan keuangan itu gimana sih. Nah, kita punya sales berapa, terus kemudian kita lihat dari penjualan itu, yang biaya yang harus dikeluarkan, biaya operasionalnya atau biaya harga pokoknya untuk bisa dapat itu berapa, katakanlah bahan bakunya. Terus kemudian kita lihat biaya operasionalnya, biaya marketing, biaya penjualan, biaya macam-macam administrasi itu berapa sih SG&A gitu ya. Terus setelah itu berarti dia setelah ini lumayan untung juga ya, ternyata dikurangi biaya operasional, dia ternyata masih untung. Oke nih, tapi kan nanti kan ketemu lagi. Dia ternyata harus bayar bunga juga, katakanlah. Itu ketemu baru kan itu kan nanti kan artinya kita tahu angka itu masing-masing satu persatu, Mas Eros. Artinya jangan langsung kita rasio. Ini current rasio berapa? Artinya apa? Setiap industri beda-beda ya. Artinya gini ya. Kayak yang paling ya itu kayak ROI memang lumayan umum ya, tapi kayak kan ada rasio-rasio yang untuk beberapa industri itu nggak bisa di-compare apple to orange gitu ya. Karena gini, misalkan kita bergerak di industri yang memang dia jasa gitu, kata jasa atau misalkan telco gitu ya, kita akan lihat itu kemungkinan nanti current rasionya biasanya rendah. Kenapa? Dia itu duitnya nggak cukup dong buat biaya operasional. Current rasio rendah, artinya current asetnya lebih kecil daripada current liabilities-nya ya, wajibannya. Kenapa bisa rendah? Ya, karena dia yakin setiap saat itu duitnya masuk, cash flow-nya. Artinya dia nggak akan kekurangan gitu. Dia jaga sendiri. Jadi bukan berarti current rasio itu harus satu, kalau bisa dua gitu kan. Nggak selalu kayak gitu. Itu mereka maintain kayak gitu supaya lebih efisien penggunaannya. Ya itu kayak gitu-gitu ya. Artinya memang harus dipahami kalau baca laporan keuangan itu gimana caranya supaya kita ini bisa kayak baca cerita gitu di laporan keuangan. Harus mau baca, jangan gather dulu lah istilahnya. Iya. Nah, kebanyakan orang nih Pak, kalau kita dibicarakan mengenai laporan keuangan gitu. Nah, kadang mindset dari kita yang masih pemula nih, wah kok kayaknya susah gitu ya, susah analisa fundamental itu ruwet gitu istilahnya itu. Nah, untuk istilahnya menghindari atau istilahnya bukan menghindari ya, istilahnya untuk menerobos barrier blok mengenai susahnya analisa fundamental. Ada cara yang mungkin gampang itu bikin analogi ya, sebisa mungkin bikin analogi. Katakanlah kita itu mau buka toko gitu ya, Mas Eros ya. Pertama kan kita jualan berapa? Kita untuk modal jualan itu tadi itu ambil dari distributor berapa harganya. Jadi itu kan itu namanya CBS kita di situ ya, cost of revenue-nya. Terus kita sehari-hari itu harus biaya ini segala macam coba dianalogikan gitu loh. Artinya kalau kita belajar laporan keuangan tuh mikirnya seperti itu loh. Jadi kayak kita bikin usaha sendirilah gitu ya. Yang kecil-kecilan aja kita bandingin. Gini. Berarti nanti kita untungnya ternyata segini. Saya yakin teman-teman kalau mau bikin usaha kecil pasti tahu gitu. Aku nanti harus untung segini itu tahu. Padahal itu sebenarnya di laporan keuangan kan ada semua ya. Cuman bahasanya mungkin kelihatan gimana gitu kan, formal banget gitu ya.
Padahal Iya. kalau Iya. bahasa kayak orang warung kan lah. Lihat pos-posnya Orang banyak dagang itu kan banget gini, gitu, Pak ya. ini yang penting duitnya muter cepat loh. Itu ada loh itu kelihatannya kan orang kalau dagang bilang, gue pengen duitku muternya cepat lah gitu. Untungnya tipis nggak apa-apa lah. Itu kan sebenarnya kan kalau kita ngomong di orang akunting itu kan ngomongnya, kita ngomong turnovernya cepat kayak gitu ya, artinya cash cycle-nya cepat. Terus kemudian bilang untungnya tipis saja nggak apa-apa asal cepat muter duitnya. Nah itu kan kita ngomong profit margin. Sebenarnya istilah-istilah itu kalau kita ngomong bahasa sehari-hari kayak bahasa orang dagang itu ada semua gitu loh. Nah itu saran saya, coba bikin analogi seperti itu yang gampang-gampangnya itu seperti apa sih? Itu sangat mempermudah untuk belajar menurut saya. Daripada langsung baca lapor keuangannya langsung, itu pasti stres nih kalau awal-awal. Itu memang. Apalagi kalau nggak terlalu minat ya. Iya. Coba pakai bahasa dagang deh. Iya, apalagi. Iya. Kira-kira gitu. Ya, jadi memang ini Pak ya, apa namanya? Kita istilahnya membayangkan gitu. Ibaratnya membayangkan kita lagi dagang gitu. Nah, dagang kalau misalkan dagang minyak goreng atau dagang mie instan, itu kira-kira bagaimana sih uangnya ini muter gitu. Nah, berarti memang analogi gitu Pak ya, yang istilahnya supaya membuat hal yang rumit di laporan keuangan itu menjadi sederhana gitu Pak ya. Ya sebenarnya kan nggak ada. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat laporan keuangan itu, misalkan kita perhatikan angka-angka yang terbesar itu ya sebenarnya cuma itu aja sebenarnya Pak ya. Memang kelihatan posnya itu banyak banget. Tapi kalau kita perhatikan, coba angka yang paling besar apa sih di aset, angka yang paling besar apa sih ya, paling cuman kas, piutang, persediaan gitu. Ya, yang lainnya, yang pos lain-lain itu ya istilahnya memang memang perlu kita perhatikan, tapi memang istilahnya hanya tambahan lah kira-kira gampangnya seperti itu. Kalau pengen lebih detail ya bisa gitu ya, kalau memang kita udah belajar lebih lanjut. Tapi kalau untuk awal-awal tuh ya benar tadi Mas Eros bilang, yang gede-gede dulu kita lihat gitu. Artinya yang kelihatan gede, ini utangnya berapa sih ini perusahaannya gitu ya. Perusahaan ini punya aset berapa sih, yang simpel-simpel aja gitu. Punya cashnya berapa sih gitu kan, artinya kan lihat itu dulu gitu loh. Artinya ya bayangin lah kayak kita usaha gitu. Itu sih kalau pengen cepat ya belajarnya itu sih. Iya. Berarti memang kesimpulannya rasio itu terakhir gitu Pak ya. Rasio per ROE, current ratio dan sebagainya itu nanti dulu gitu. Berarti kita harus tahu analogi dari saham ini, perusahaannya ini itu bagaimana sih perputaran uangnya gitu, dari dia beli bahan baku sampai menjadi diproduksi sampai dijual gitu. Akhirnya mendapat laba. Baru bicara rasio, karena tanpa itu rasio nggak ada gunanya menurutku. Nggak ada gunanya. Tapi industri beda-beda cara bacanya soalnya. Menafsirkannya beda. Ya, seperti kalau kita bicara mengenai perbankan kan pasti dernya gede-gede itu. Nah kadang nanya, wah Mas Eros, BBRI bagus gak ya, kok dernya saya lihat sekian gitu. Nah ya memang wajarnya bank dernya harus gede gitu, kira-kira seperti itu. Kalau karena memang istilahnya simpanan itu dicatat dalam sisi liabilitas, ya memang wajar gede. Kalau nggak gede malah ya itu aneh itu gitu. bisa fatal banget itu kalau salah baca ya. Bisa fatal banget ya kalau baca bank caranya kayak gitu. Nanti memang dari konsep awalnya itu ya. Iya. Ya kadang-kadang kayak DER itu memang kadang-kadang ada orang terlalu saya kan memang cenderung bisa kalau ngitung DER kan pakai yang ada bunganya aja, interest bearing ya. Tapi kadang-kadang ada soalnya ada gini. Utang berbunga ya Pak. Kadang-kadang kalau DER itu kalau kita ngitung liabilities itu kan kadang-kadang ada usaha yang dia sangat kuat ya. Bargaining power-nya sangat kuat gitu ya ke suppliernya ya. Artinya dia itu bisa bikin utang usahanya itu gede. Jadi seakan-akan kalau kita ngitung DER-nya, kalau kita ngitung sama utang usahanya itu kelihatan DER-nya gede banget. Padahal itu sebenarnya itu gara-gara dia powernya kuat ya, bayar lu ntar agak lama nggak apa-apa ya gitu, artinya dia bisa sampai neken suppliernya bisa kayak gitu, sehingga dia bisa reserve cash-nya buat muterin duitnya itu bisa lebih leluasa buat dia. Nah itu memang pemahaman seperti itu yang dari awal tuh harus paham duluan sih kayak gitu Mas Eros.
sebelum kita ngomong rasionya bahaya. Ya, ya setuju Pak. Ini pasti contohnya Unilever nih Pak, UNVR nih, karena rata-rata orang wah Unilever turun karena darinya besar gitu. Itu masalahnya lebih gitu, ya. Fundaki. Unilever sekedar itu aja. Iya. Waduh, setuju Pak. Jadi memang memahami proses bisnis dari laporan keuangan itu jauh lebih penting dibandingkan langsung masuk ke rasionya gitu Pak ya. Setuju Pak saya Pak. Sangat bahaya. Nah, oke. Jadi kalau kita sedikit simpulkan nih sejak awal nih. Jadi pertama mindset dulu harus kita benerin, kemudian kita mulai dulu dari circle kompetensi kita kerja di mana atau apa yang ada di sekitaran kita gitu Pak ya. Kemudian kita baru dan mau nggak mau ya harus baca laporan keuangan gitu Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar ngelihat rasio-rasio di aplikasi saham apapun gitu, misalkan ROE sekian, DER, PER gitu. Nah itu nanti dulu ibaratnya seperti itu Pak. Iya. Itu nanti dulu. Nah baru setelah setelah kita yakin nih, kita tahu ini perusahaan yang pengen nih saya beli. Nah selanjutnya baru di situ kita masuk di sisi valuasi gitu Pak ya. Nah ini menarik nih Pak, kalau kita ngomong valuasi ini pasti akan panjang sekali ceritanya Pak ya. Nah sebenarnya Pak mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kira-kira poin-poin apa aja sih Pak yang penting dalam kita valuasi gitu Pak. Tapi pastinya valuasi ini sekali lagi ya buat teman-teman penonton, teman-teman pendengar gitu ya, valuasi tetap di terakhir gitu. Tadi urutannya sudah kita jelaskan. Nah terakhir kita baca laporan keuangan, sudah ngerti dan sebagainya, nah baru kita masuk ke valuasi gitu. Nah kira-kira nih Pak Parahita, kalau dari sisi valuasi ini sebenarnya poin-poin penting apa sih Pak yang perlu kita perhatikan? Kalau valuasi itu artinya memang paling gampang itu kita memvaluasi perusahaan yang kinerjanya cukup konsisten. Kalau kita cari, katakanlah paling mudah itu kan orang pakai PER ya, kalau valuasi. Cuman itu kan kurang kuat kan ya. Yang umum dipakai Pak ya. PER itu paling mudah dan sekaligus memang seringkali efektif, tapi flow-nya lumayan kalau kita salah menafsirkan. Artinya kita harus tahu kondisi perusahaannya seperti apa sebelum kita melakukan valuasi. Kita harus tahu perusahaan ini sedang tumbuh, sedang stagnan, atau lagi decline. Misalkan kita ngomong perusahaan yang sedang tumbuh gitu ya. Orang kalau perusahaan sedang tumbuh, dia itu kan asumsinya dia akan ke depannya dia akan terus, apalagi kalau high growth, dia akan dapat pendapatan lebih gede, labanya lebih gede ke depan, terus kayak gitu. Kalau dari market sendiri, ya istilahnya kalau ada barang bagus gitu, biasanya agak susah kita cari harga yang murah. Kita akan susah kalau kita lihat PER-nya dengan harga segitu. Wah, PER-nya udah mahal banget, ini udah 15 gitu. Kadang-kadang orang bilang gitu kan, 15 sampai 20. Udah kemahalan, nggak mungkin kemahalan. Nah itu, makanya kita harus tahu dulu fasenya perusahaan itu lagi di mana. Kondisi keuangannya seperti apa gitu ya. Terus kalau kita perusahaan yang kadang udah menurun gitu, udah istilahnya sunset ya. Sunset gitu. Jadi itu kita lihat wah ini murah banget, PER cuma 3 ini, gue beli lah gitu. Artinya hati-hati ke depan. Padahal kita kan terus kita nggak lihat, padahal ke depannya dia itu kan laba revenue-nya, pendapatannya, labanya akan turun terus gitu. Sehingga PER-nya itu ya akhirnya lama-lama tambah tinggi, dari 3 jadi 4 jadi 5 sampai tinggi terus gitu kan. Nah itu kan bahaya kalau kita gitu. Jadi pertama-tama kita harus tahu kondisi perusahaan ini seperti apa sih sekarang gitu. Belum melakukan valuasi. Nah dari situ kita baru bisa lihat, PER-nya segini, wajar nggak sih gitu ya, katakanlah baru bisa kita, ini growth-nya agak tinggi, mungkin PER-nya bisa sedikit lebih tinggi ya gitu, mungkin gitu ya. Ya itu cara paling gampang ya. Atau mungkin dia udah stagnan. Nah itu baru kita, kalau yang agak susah itu kalau udah mulai mature.
mungkin Mas Eros, karena kalau udah mulai mature kita udah mulai ngomong cash flow, dividennya, kita udah mulai ngomong macam-macam. Mungkin kita nggak bisa sekedar pakai PER aja untuk menilai ini. Artinya kita butuh yang lain ya, yang valuasi yang lain, yang mungkin ngitung intrinsic value-nya berapa gitu ya. Nah itu mungkin yang sederhana pun ada gitu. Ya saya mungkin kadang suka ngasih caranya sih biasanya di IG saya gitu ya, saya suka kasih tahu gitu ya cara sederhananya gimana gitu. Nah itu mulai kayak gitu. Tapi kalau dari awal yang benar-benar high growth itu agak susah kalau kita dari PER aja. Even katakanlah kan ada yang lebih ya mungkin PG ya, price to earning growth ratio ya gitu. Rasio kalau PG, untuk saham yang high growth itu mungkin harus waspada juga. High growth-nya itu sampai kapan? Katakanlah pernah ada yang nanya, Pak ini PER bisa sampai 40 ini nggak apa-apa, PIG-nya masih berarti PR-nya bisa 40 dong. Oke, lu PR growth 40% itu misalkan katakanlah kalau cuma setahun 2 tahun percuma gitu artinya. Artinya kita harus lebih konservatif. Nah itu kan jadi asumsi awalnya kita harus benar dulu sebelum melakukan valuasi, Mas Eros. Artinya kita harus sekonservatif mungkin, tapi ya jangan terlalu konservatif ya, nggak dapat nanti sahamnya sih kalau terlalu kayak gitu memang. Asumsinya harus benar dulu di awal. Itu. Oke, berarti memang ini Pak ya, artinya kita harus tahu dulu nih kondisi perusahaan sedang di mana nih, apakah sedang bertumbuh atau memang istilahnya sudah sunset industri gitu Pak, seperti yang Pak Parahita katakan tadi ya. Nah, di situ baru istilahnya kita bisa ancang-ancang nih antara PER rendah atau PER tinggi pun nggak masalah juga gitu. Karena memang ketika kita bicara mengenai sunset industri kan artinya memang laba perusahaan ini bisa dikatakan kemungkinan akan turun gitu Pak ya, akan turun yang membuat PER-nya ini pasti akan terus membesar gitu dan sebagainya. Nah, itu maka perlu istilahnya cara yang lain seperti yang tadi Pak Parahita katakan, kita lihat cash flow-nya seperti apa, dividennya seperti apa. Karena rata-rata memang perusahaan yang sudah mature biasanya ya dia hanya tinggal membagi dividen aja gitu Pak. Salah satunya mungkin Pak ya. Istilahnya karena sudah ruang untuk ekspansinya sudah terbatas gitu. Nah ini menarik Pak karena memang nggak semua investor terutama bagi yang awal ini memahami sampai di situ nih. Kadang cuman sekedar wah PER kecil, wah pasti murah nih Mas Eros, gimana Mas itu PER-nya kecil, kemudian PBV-nya rendah. Nah biasanya hanya sebatas itu, tapi tidak melihat nih kira-kira perusahaan kondisinya seperti apa gitu, apa sedang lagi tumbuh-tumbuhnya atau justru memang sedang sunset gitu industrinya gitu Pak ya. Nah ini menarik dan juga perlu istilahnya perlu waktu gitu Pak ya untuk belajar gitu Pak ya, untuk memahami bagaimana siklus perusahaan ini apakah sedang bagus atau tidak gitu. Nah ini yang harus teman-teman pahami juga kalau kita nanti bicara mengenai investasi jangka panjang gitu. Nah oke Pak, dari sini sebenarnya sudah kelihatan nih alur-alurnya step by stepnya kita pilih saham gitu Pak. Nah mungkin yang terakhir kali Pak ya, yang terakhir yang supaya tidak terlalu malam dan ini juga yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman. Nah ini bagaimana sih kita untuk melatih psikologi Pak? Psikologi kita khususnya menghadapi naik turunnya harga saham ini gitu. Karena rata-rata teman-teman saya pun yang istilahnya dia sudah menjalankan seperti yang tadi Pak Parahita jelaskan tadi dari awal, mindsetnya sudah istilahnya sudah oke, aku akan investasi nih gitu, dan sudah milih dari circle dan sebagainya, akhirnya sudah ketemu oke, ini bagus, murah gitu, nah beli akhirnya gitu kan, beli. Nah ternyata minggu depannya dan sebagainya turun gitu. Nah begitu turun nih akhirnya mereka yang mindsetnya sudah investing ini tiba-tiba kayak berubah lagi gitu Pak. Nah goyah lagi gitu. Nah ini sering sekali gitu yang saya temui teman-teman merasakan harus. Nah kira-kira gimana sih Pak supaya kita bisa menjaga psikologi kita gitu untuk supaya tenang gitu.
dengan naik turunnya harga Ya, saham gitu. memang psikologi itu memang artinya gini, ada orang-orang yang memang agak susah untuk jadi investor karena memang secara karakternya memang beda, agak susah ya. Tapi pada umumnya sebenarnya bisa sih. Tapi kita perlu menyiapkan environment-nya itu yang pas. Artinya gini, pertama jangan pakai uang dapur, itu jelas. Uangnya artinya memang uang yang adem lah, dingin lah. Artinya kita nggak pakai uang itu 5 tahun, mungkin ya nggak apa-apa, gitu, katakanlah gitu ya. Pertama itu, artinya kalau kita udah seperti itu paling nggak lebih tenang lah itu nanti ke depannya. Terus yang kedua itu tadi gunanya kita harus dalam circle of competence kita itu ya kita tahu banget apa yang kita beli gitu loh. Artinya itu tadi seperti kayak Mas Eros cerita kan, misalkan dia di banking harganya bank saya sahamnya turun banget, padahal ini benar kalau kita di dalam kita tahu ini benar nggak ada apa-apa bisnisnya gitu kan. Nah kalau kita paham banget sampai seperti itu kan sebenarnya itu malah justru bikin tenang. Even bahkan kalau lagi ya malah beli lagi gitu istilahnya kan, kalau udah lebih ya. Nah itu memang seperti itu. Dan yang ketiga itu memang jangan sering-sering lihat OLT ya. Karena gini, saya itu dulu memang belajar dari pengalaman dari awal waktu saham itu memang itu kan even dulu pun masih belum rame OLT ya, artinya mungkin ada baru satu atau dua yang sekuritas yang pakai OLT. Itu kan tapi kan berita itu kan ada setiap hari ya. Ini Dow Jones turun karena ini, besoknya naik. Terus lama-lama saya pikir kemarin Dow Jones naik karena ini, hari ini turun karena ini, ada aja alasannya gitu. Ngapain ngikutin itu, capek gitu lama-lama. Tapi itu kan saya sadar bahwa investor yang awal-awal pemula itu pasti merhatiin itu banget loh. Ini Dow Jones turun banget ini, nanti IHSG nanti bakal turun gini, nanti gimana ini, besok naik lagi. Ini karena ini alasannya ada aja tuh. Kemarin alasannya A, sekarang alasannya B, besok alasannya C gitu. Yang penting pokoknya bisa jelasin kenapa naik atau turun gitu. Artinya itu kan bener konyol banget gitu artinya. Itu artinya itu cuman kayak nyari-nyari justifikasi aja sebenarnya kadang-kadang. Nah itu makanya saya sarankan yang tiga ya jangan sering-sering lihat OLT lah gitu. Itu aja sih. Tapi memang terus ngamati baca berita ya, baca berita itu mungkin yang penting-penting aja ya. Kemampuan tuh nyaring berita gitu Mas Eros, yang memang sangat diperlukan sekarang. Itu berita itu kan macam-macam sekarang ya, mulai dari yang penting banget sampai sangat tidak penting itu ada lah gitu istilahnya kalau sekarang itu. Nah itu yang memang harus bisa bedakan antara noise sama real news. Itu memang harus, kemampuan itu membedakan itu harus ada dulu. Dan itu umum nggak berlaku cuman kalau kita berinvestasi. Dalam segala hal sekarang, saat ini, zaman sekarang ini, kemampuan untuk nyaring antara real news sama cuman noise itu penting banget. Anggap aja kita sekalian nggak cuman buat saham loh, ini kita belajar untuk nyari informasi ini buat bidang kehidupan kita yang lain tuh perlu juga gitu. Gitu aja sih. Kepake gitu. Biar nggak perlu takut. Oke, yang memang setuju Pak, setuju karena yang namanya berita kan mereka para wartawan ini kan juga istilahnya dituntut untuk punya berita setiap hari gitu Pak ya. Akhirnya membuat berita ini kadang sering menggoyahkan kita nih para pemula yang mau belajar untuk investasi gitu. Dan menarik sekali Pak. Jadi memang tiga hal tadi yang Pak Parahita sampaikan, dana yang dingin gitu. Ini kayaknya memang yang paling penting kayaknya Pak ya. Dana dingin, dana yang memang tidak dipakai. Nah ini yang istilahnya yang paling membuat kita tenang karena kebanyakan orang ini juga ini saya juga ketemu banyak kasus seperti ini Pak. Mas Ira, saya mau nikah nih. Nah, cuma nikahnya kan masih tahun depan gitu kan. Mikirnya kan masih tahun depan. Nah, mumpung ini belum nikahnya masih tahun depan, saya putar dulu ke saham. Nah itu saya menemukan seperti itu banyak sekali itu Pak. Itu bahaya gitu. Dan itu langsung wah itu bahaya sekali. Walaupun setahun kelihatannya lama gitu, masih tahun depan. Cuman posisinya kan kita nggak tahu nih apakah tahun depan itu marketnya lagi bagus atau nanti akan ada crash lagi kan kita tidak tahu gitu. Dan jangan sampai kita istilahnya terpaksa harus jual pada saatnya beli kan itu. Nah, yang sering kali kejadian.
kita terpaksa jual karena kita butuh duitnya gitu. Kita butuh duitnya, terpaksa jual, padahal saham tersebut belum saatnya dijual gitu, malah justru harus beli. Nah di situ biasanya akhirnya kita melakukan cut loss yang istilahnya tidak rasional terus gitu, kapok terpaksa gitu, Pak, ya. Setuju Pak. Terus kapok di saham, betul. Kapok investing gitu, kayaknya nggak cocok Mas saya investing, Mas saya main harian aja lah gitu. Akhirnya ujungnya seperti itu gitu Pak. Itu menarik ya. Jadi memang dana dingin ini betul sekali, sangat penting nih. Bahkan kalau saya biasanya sering sharing ke teman-teman, punyai dulu dana darurat gitu Pak ya. Punyai dulu dana darurat, baru masih ada sisa masuk di saham, nggak masalah gitu. Jangan sampai dana darurat kita belum punya, kita seakan-akan saya setiap bulan segini cukup kok Mas Eros gitu. Jadi masih ada sisa nih untuk ke saham gitu. Nah pastikan dulu dana daruratnya ada nggak. Kalau nggak ada, mending masuk ke dana darurat dulu, baru masuk ke saham gitu. Jadi bener-bener duit dingin nih, nggak akan kepake untuk jangka katakanlah 5 tahun gitu. Nah itu saya sangat setuju tuh Pak, dana dingin. Nah kemudian yang kedua juga pentingnya tadi ya, circle of competence kita, karena memang di situ kita jadi yakin gitu. Saya juga sering kalau ditanya saham apa yang bagus Mas Eros, saham yang Anda ngerti bisnisnya, Anda seneng bisnisnya gitu Pak. Karena kalau seneng bisnis dan ngerti dengan bisnisnya, istilahnya kita jadi loyal nih gitu. Loyal, maksud bener-bener memiliki perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar kita ngelihat chart naik turun yang terjadi setiap hari, tapi benar-benar kita memiliki perusahaan. Saya memang juga sering menganalogikan kalau misalkan katakanlah seperti istilahnya contohnya saham blue chip BBCA ini yang pemiliknya Pak Hartono bersaudara. Kira-kira pernah nggak sih Pak Hartono jual dulu sahamnya saat market crash gitu? Oh besok ini nih akan perkiraan prediksi akan crash gitu. Nah saya jual dulu dah saham BBCA saya, nanti kalau sudah turun ke bawah serok ke bawah gitu, serok di bawah gitu kan. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan, hal-hal yang basic, yang simple, cuman kadang kita lewat gitu. Dan pasti kalau saya bilang seperti itu pasti dijawab lagi, di counter lagi Pak. Nah itu kan kalau sudah kaya raya Mas Eros gitu kan, kalau sudah pemilik mayoritas, tapi kalau kita yang receh ini kan beda gitu. Nah sebenarnya istilahnya baik kita yang dananya masih kecil maupun besar, tapi kalau mindset kita sudah benar, mindset investing, kita bicara mengenai investing sudah benar, itu pun juga nggak masalah gitu Pak ya. Kita pun punya mindset seperti mereka, orang-orang kaya ini gitu. Itu mengenai circle of competence ya. Dan yang ketiga juga yang paling penting juga nih, nggak perlu sering lihat chart gitu Pak. Karena memang betul Pak, saya sering juga diskusi dengan teman-teman gitu kan. Kita diskusi, oke, saham ini bagus gitu kan. Nah baru juga sebulan gitu ya, baru sebulan harga sahamnya belum naik gitu. Kadang tanya, Ros gimana, bener gak nih katanya sahamnya ini bagus gitu kan. Nah tunggu dulu ini kan. Berarti kalau misalkan sebulan harga saham nggak naik-naik, terus langsung kita judge bahwa harga sahamnya nggak jelek, nah berarti balik lagi nih. Berarti mindsetnya masih belum pas ini gitu ya Pak. Mindsetnya belum pas gitu. Itu memang istilahnya untuk masuk ke mindset investasi ini memang harus jangan kapok belajar, katakanlah gitu Pak ya. Kita memang harus selalu belajar, selalu istilahnya beradaptasi dengan noise ini tadi. Karena noise ini mau nggak mau tetap akan ketemu kita. Ya apalagi kalau kita sudah masuk grup saham, wah pasti kan setiap hari ada news ini yang kadang membuat goyah buat kita yang pengen investing. Jadi saya tertarik sama ini loh, yang dari ceritanya temennya Mas Eros tadi soal kalau kayak yang punya BCA kan udah gede gitu ya, artinya yang kalau kita kan receh itu makanya kita jual beli gitu. Itu sebenarnya gini loh,
Saya percaya ya, kalau dari ngelola yang misalkan masih belum banyak ya, masih belum besar, kecil, udah mikirnya seperti itu, nanti kalau misalkan kita tambahkan dengan modal yang gede, mikirnya akan tetap sama, yakin saya. Yakin saya. Itu akan seperti itu juga. Jadi memang dari awal harus benar. Berarti sama akan sama seperti gitu, itu. Ya? Gimana kita bisa ngelola uang yang gede gitu investasi, kalau yang kecil aja mikirnya udah kayak gitu loh, menurut saya sih gitu. Nggak akan berubah itu nanti. Gitu Mas Eros. Iya, setuju Pak. Karena memang istilahnya karakter itu Pak ya itu. Mindsetnya dulu harus harus bener dulu lah istilahnya gitu. Ya. Itu. Ya, oke Pak. Setuju Pak. Wah ini menarik sekali Pak malam hari ini Pak ya. Kita ngobrol banyak nih, ngobrol step by stepnya loh ini. Jadi bagi teman-teman yang menonton ini semoga dapat manfaat ini. Jadi step by step bagaimana kita mindset sampai kita setelahnya menghadapi noise-nya market setiap hari ini. Gitu. Oke, Pak Rahita, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin kita coba istilahnya jawab beberapa pertanyaan kali Pak ya, bagi teman-teman nih. Ini mumpung ketemu dengan pakarnya langsung nih. Oke, nah ini pertanyaan mungkin dari beberapa yang kami pilih. Nah, Pak ini ada yang bertanya seperti ini, Pak, apakah value investor ini perlu beradaptasi dengan sektor digital itu? Nah, kira-kira gimana nih Pak Rahita pandangannya Pak? Kan sekarang memang lagi hype Pak ya saham-saham digital ini yang dia istilahnya naik bisa ratusan % dalam 1 bulan. Nah, ini kan memang menggiurkan nih. 100%, 50% aja sebulan itu bagus banget itu, seneng banget apalagi yang ratusan % gitu. Nah ini kira-kira kalau beradaptasi, iya artinya gini, dalam arti kita memang perlu nambah circle of competence, nambah wawasan kita tentang itu sebelum kita melakukan judgement bahwa ini nggak benar, ini seharusnya gini-gini gitu ya. Kan artinya namanya ilmu itu selalu berkembang pasti. Even dari Ben Graham pun, kemudian dari Warren Buffett, dia akan terus berkembang. Nanti saya yakin ke depannya akan terus berkembang. Mungkin stylenya akan beda dengan Warren Buffett yang dulu. Saya yakin sekali itu akan seperti itu. Tapi artinya gini, kita kan memang harus tahu. Misalkan kayak digital, itu kan kemarin saya sempat kasih konten gitu ya, isinya tentang Gartner hype cycle ya, cycle-nya Gartner itu memang dari dulu sampai sekarang memang namanya teknologi itu ya kira-kira seperti itu tahapan-tahapannya. Awal tuh nanti mulai ditemukan terus kemudian nanti dia akan hype, artinya dia akan booming tapi sebenarnya nggak tahu ini sebenarnya secara aplikasi di dunia nyata impact-nya ke bisnis tuh apa sih, kita belum tahu. Sama seperti internet awal-awal dulu .com. Orang pengen bikin e-governance lah, ingin apa segala macam dibikin ya. Dan itu memang masih awang-awang semua gitu artinya. Yang pakai belum ada, consumer-nya belum ada, akhirnya kan jatuh gitu ya. Tapi kemudian .com kan akhirnya menemukan gitu ya. Artinya setelah jatuh itu dia mulai pikir lagi apa yang benar-benar berguna ya buat masyarakat, apa yang benar-benar berguna untuk sistem ekonomi. Ya, itu artinya real penggunaannya, baru itu akan kepakai. Nah, itu kalau saya lihat sekarang yang digital sekarang itu masih dari tahap seperti itu, artinya baru kayak metaverse segala macam NFT gitu ya. Itu baru tahap kita itu hype gitu artinya. Kita belum tahu sebenarnya ini kegunaannya di dunia nyata ini buat apa sih buat kita gitu. Aku yakin nggak banyak orang yang paham banget gitu artinya. Nanti mungkin dia akan berguna, tapi mungkin dalam bentuk yang lain akan berevolusi itu. Nah itu memang dari sisi itu memang seorang value investor memang harus beradaptasi, artinya harus mau belajar. Karena saya nggak bisa akan nolak, metaverse nggak guna, NFT nggak guna gitu ya. Kripto mungkin sampai sekarang mungkin enggak, artinya karena memang sebab tertentu, karena dia belum jadi alat tukar gitu ya. Tapi mungkin next dalam bentuk yang lain ya, mungkin yang lebih bisa beradaptasi dengan artinya gini, orang sesuatu akan berguna kalau dia akan bisa mengatasi masalah orang banyak ya, artinya gitu loh. Selama masih belum menemukan itu mengatasi masalah, katakan itu ya sampai sekarang dia tuh cuman kayak hype aja gitu artinya. Oh ini keren, ini teknologi baru, so what gitu.
Nanti kita lihat, mungkin baru beberapa tahun lagi nanti mungkin bentuknya Berarti akan sebenarnya seperti ini itu. Mas Eros. oke Pak. Berarti sebenarnya ini Pak ya, memang kita pelajari tentang teknologi tersebut, memang kita pelajari hype-nya seperti apa. Tapi yang lebih penting sebenarnya nanti berdampak nggak ke kinerja perusahaan. Iya, Kira-kira selama belum itu, Pak, seperti ya? itu saya masih belum di situ. Gitu. Karena memang yang difokuskan ke teman-teman pemula ini biasanya ke kenaikan harga sahamnya duluan ini, Pak. Itu. Ya, jadi begitu hype, ya harganya naik. Terus baru tanya Mas Ros gimana nih perusahaannya, prospeknya gimana, bagus nggak untuk jangka panjang dan sebagainya gitu. Nah itu pertanyaan yang sering kali datang ke saya gitu. Nah berarti jawaban tadi Pak ya, berarti memang kita pelajari tapi istilahnya tidak langsung buru-buru untuk misalkan ya ikut beli sahamnya gitu, karena kan memang ujung-ujungnya apakah layak. Ada satu hal lagi sebenarnya Mas Eros kalau soal itu ya, ada satu hal lagi. Kita kan di sini kalau pengen rencananya, insya Allah itu kan maksudnya investasi itu dalam waktu yang lama ya, bukan megang sahamnya waktunya, selain megang sahamnya bisa lama, tapi kita sendiri kan bertahan di sini tuh berharap bisa lama gitu Mas Eros. Artinya kalau saya sendiri pribadi ya, beli sesuatu itu yang kita tahu, yang kita pahami, yang artinya kenaikannya pun kita pahami kenapa, nanti kalau turun pun kita tahu kenapa. Kalau misalkan saya, kayak digital tadi, saya itu yang saya sampai sekarang yang belum ketemu, yang di saya itu, misalkan ini sebenarnya proyeksinya dia itu nanti seperti apa sih, katakanlah dia mungkin nanti dalam berapa tahun revenue-nya jadi berapa, itu sampai sekarang itu saya belum ketemu. Belum bisa bayangin gitu ya, artinya targetnya jadi kalau ketemu revenue-nya dan kemudian kita ketemu laba bersihnya kira-kira segini, make sense ya, kenapa kok dia sekarang bakar duit katakanlah, mungkin kayak yang startup itu bakar duit, kita bisa hitung gitu. Tapi sampai sekarang karena saya biasanya itu kan mereka kan antar founder sama visinya ya, venture capitalnya yang mendanai ya, yang tahu ya, artinya mereka nanti berapa tahun lagi tuh clear nggak? Nge-freeze nggak saya? Nggak kan ya? Nge-freeze nggak? Nah itu akhirnya dia kan tahu itu. Ya, sekarang kan dibiarin sama visinya. Sudah lancar lagi Pak? Sudah nggak lagi ya. Jadi artinya dia tahu gitu, dia bakar duit kenapa, dalam berapa tahun dia harus gimana gitu loh. Sudah. Skenario-nya kita kan nggak tahu, apakah dia nanti untung seperti apa gitu. Kalau kita investor cuman ngikut aja karena harganya naik, ya susah juga, karena pengalaman saya berapa kali saham naik turun, yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang saya perhatikan itu karena saya tahu saham itu naik kenapa, turunnya kenapa. Artinya kalau memang returnnya kita cuman ya sudahlah, mungkin setahun mungkin ya cuman berapa gitu ya, nggak seberapa besar, apalagi kalau yang bisa sampai berlipat-lipat itu bagger gitu ya kan. Kalau bagger itu ya wajar-wajar aja kalau kita kadang-kadang bisa dapat bagger gitu ya, berapa bagger itu ya tapi artinya terus kita karena nggak ada dasarnya kita ngarepin bagger, itu yang bahaya dalam sering bermasalah kalau investor-investor baru yang gugur istilahnya gitu ya, di tahun-tahun awal, karena itu sih kalau saya lihat nggak bisa lihat jauh gitu. Setuju Pak, setuju. Jadi dia mengharapkan bagger tapi nggak tahu nih kenapa harga sahamnya harus jadi bagger gitu. Nah akhirnya biasanya dia akan kecewanya di situ gitu. Setuju Pak. Jadi memang story-nya ini tadi ya. Kenapa turun, kenapa naik, dan memang apakah masuk akal nggak sih dengan harga sekarang itu untuk proyeksi ke depan itu. Nah ini yang perlu kita dalami lagi sebenarnya. Jadi memang istilahnya mencari tahu tentang story dari saham tersebut tuh yang juga penting. Jadi jangan hanya mengharapkan pengennya bagger gitu. Mas saham ini bagger tuh gitu. Ya, itu kira-kira prospeknya gimana untuk jangka panjang. Nah berarti kalau ada yang tanya seperti itu, nah berarti dia sendiri sebenarnya nggak ngerti juga sebenarnya Pak ya, kira-kira bisa sampai berapa nanti gitu. Setuju Pak itu.
Ya semoga terjawab tadi dari teman-teman yang bertanya. Nah, mungkin satu lagi Pak. Nah, satu lagi ini juga yang pemula. Kira-kira nih Pak untuk diversifikasi. Nah, ini juga menarik. Diversifikasi itu sebenarnya kita untuk pemula itu berpegang berapa saham sih Pak? Apakah 2 saham saja cukup atau barangkali cuma 1 atau bisa banyak? Kira-kira saya pernah dulu bikin semacam penelitian kecil-kecilan gitu ya. Lihat resikonya itu pegang 1 saham gimana, 2 saham gimana, 3 saham. Ada di blog saya yang dulu itu, saya lupa tahun berapa gitu ya. Artinya itu kita mulai berkurang resikonya kalau kita megang minimal 5. Itu minimal 5 Pak ya. Itu agak dengan asumsi saya milih sahamnya random Mas. Oke. Random. Artinya 5. Berarti 5 itu kira-kira sektornya beda semua Pak ya, atau memang ada waktu itu random. Sektornya gitu, mungkin bisa random, bisa macam-macam gitu ya. Artinya random, memang akan sektor itu ya ngaruh juga akan berkurang ya. Artinya memang kita bisa ngurangin resiko di situ 5 sampai 10. Terus kemudian nanti setelah lebih dari 15 itu udah nggak ada pengaruhnya lagi, nambah 1 saham lagi gitu. Artinya kita pengurangan resikonya semakin kecil. Artinya nggak ada hampir dibilang nggak ada manfaatnya lah kita nambah lebih dari 15 waktu itu saya lihat gitu ya. Tapi itu kan kalau random Mas Eros. Artinya tapi kalau kita benar-benar ngerti sahamnya gimana gitu, artinya kan kita bisa semakin sedikit sebenarnya. Karena jujur aja kalau diversifikasi itu kan akan mengurangi potensi return ke depan. Ya, karena sebenarnya saham yang kita tahu bagus banget itu berapa biji sih, paling berapa biji sih? Paling cuma beberapa ya artinya. Terus kita maksain kita harus punya 15 gitu. Itu kan artinya yang kurang bagus kita masukin juga gitu artinya. Jadi ya agak susah artinya. Ya kalau saya pribadi memang kan paling cuma 6 sampai 7 gitu ya. Paling rata-rata seperti itu ya. Dan saya memang bottom up, jadi random aja industrinya apa aja. Selama dia bagus, saya paham bisnisnya, saya nggak terlalu kunci seperti itu. Cuman kalau memang agak lebih tenang sih biasanya ya mendekati 10 lah Mas, biasanya 10 itu sekitar segitu. Kalau apalagi ya pemula ya, artinya masih belum takut, itu 10 sampai 15 masih oke gitu ya katakanlah ya. Tapi nanti seiring dengan waktu itu akan lama semakin sedikit sih itu. Semakin lama semakin dikit gitu. Itu aja sih. Oke. Berarti memang ini Pak ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya kalau makin banyak kita pegang saham itu justru mengurangi potensi return di masa depan gitu Pak. Berarti Pak ya. Semakin mendekati market returnnya. Dan memang semakin mendekati market lebih tepatnya. Ya. Oh ya, oke. Karena memang market ini kan dia istilahnya mengambil rata-rata gitu. Jadi kalau kita pegang banyak saham, ya berarti ya kira-kira hanya serata-rata market aja gitu. Istilahnya tidak bisa sampai beat the market tinggi gitu Pak ya. Oke Pak. Cuman memang kalau tadi Pak Parahita katakan kan lebih baik memang minimal 5 Pak ya. Minimal 5 kayaknya. Itu saya juga sepakat Pak, karena saya juga kadang sharing nih ke teman-teman. Kalau saya jangan sampai ada satu saham yang dominan gitu. Itu kalau pandangan saya pribadi Pak ya, karena kalau kita punya saham yang terlalu dominan, misalkan kita pegang 5 saham tapi separohnya cuma 1 saham sebenarnya itu. Nah itu kalau memang kita benar-benar yakin dengan perusahaan ini gitu. Mungkin kita pekerja di perusahaan tersebut, kita pekerja di emiten tersebut, jadi memang benar-benar tahu, ya menurut saya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kita memang benar-benar orang nggak ngerti nih gitu, ibaratnya ya cuman istilahnya kita bisnis biasa, kita nggak begitu ngerti. Nah mungkin untuk porsi gitu istilahnya hampir sama, itu mungkin lebih bagus gitu Pak ya. Saya awalnya bikin sama biasanya Mas Eros, memang biar gampangnya sama semua lah. Sama ya, memang istilahnya porsinya cuman kalau masalah tadi mungkin terkait sama rebalancing ya Mas Eros, maksudnya artinya gitu
Saya rebalancing kalau ada yang tapi ini nanti kalau buat pemula jangan ngajarin yang aneh-aneh maksudnya. Ya aku ngerti. Iya. Gini pada dasarnya itu kita kalau buat nurangin resiko memang benar Mas Eros bilang jangan terlalu dominan di satu saham, apalagi kita nggak terlalu paham ya artinya di situ. Itu sangat bahaya. Ya itu nanti terkadang saya memang bisa agak banyak di satu saham ya, tapi kan kita harus paham sekali ya di situ ya. Artinya memang nggak ada saham lain yang lebih bagus dari ini, gitu, karena saya bisa yakin seperti itu ya. Nah, yang lain tuh mungkin bagus tapi nggak sebagus ini. Tapi itu kan itu udah di next levelnya lah katakanlah kita kalau udah belajar ya. Dan itu memang main berisiko. Jadi kita harus tahu konsekuensinya apa. Begitu saham itu jatuh di luar perkiraan kita, keluar berita yang nggak enak banget di luar perkiraan kita, ya sudah terima nasib lah istilahnya gitu kan. Kan itu kan ada aja kalau ya kita udah bilang ini perusahaan bagus banget. Tiba-tiba ada berita misalkan ya, ini ternyata aturan pemerintah baru yang dia membatasi geraknya dia untuk jualan gitu katakanlah ya. Ya sudah habis, kita mau bilang apa? Itu di luar perkiraan awal kita, sebagus apapun kita analisis di awal ya salah ya itu. Cuman makanya kalau pemula jangan kayak gitu dulu. Bahaya. Jangan ya. Maksudnya lebih baik rata aja semuanya gitu ya. Diatur rata ya. Itu aja sih, lebih aman gitu. Iya, oke, setuju Pak Rahita. Oke, Pak Rahita, terima kasih sekali Pak waktunya Pak. Ini obrolannya sangat menarik sekali, apalagi kita langsung sama pakarnya langsung 17 tahun Pak ya. Jago juga lah. Ya, Pak, harapannya Pak nanti kita bisa collab lagi Pak. Setuju. Untuk ini buat membimbing teman-teman nih kan, karena teman-teman kan istilahnya ya masih yang terutama yang untuk pemula gimana supaya bisa lebih maju lagi ya, seperti slogannya Pak Rahita nih, investor retail harus maju. Iya, langsung sampaikan aja topiknya, mungkin nanti kita bisa collab lagi mungkin Mas Eros, mungkin topik yang lebih spesifik katakanlah gitu ya. Siap. Oke itu. Nanti mungkin buat yang di sini yang teman-teman bisa nyampaikan ya di pertanyaan mungkin di IG-nya Mas saya di IG-nya di Investor ID atau di investasi jalanan, silakan sampaikan maunya mungkin topik yang kira-kira seperti apa, nanti akan bisa kita atur lah Mas Eros. Kita bahas bareng. Siap. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Rahita. Sama-sama. Sekali lagi. Insya Allah kita sambung lagi. Buat teman-teman yang sudah ikut menonton, terima kasih juga, semoga memberikan manfaat nih buat teman-teman nonton kita nih. Ya, akhir kata kalau misalkan kami ada salah, kami mohon maaf, semoga dimaafkan juga dan semoga bermanfaat. Cuan selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rahita.